sebenarnya topiknya sangat luas ya. Tidak hanya untuk mereka yang baru mau akan karir ya, atau kan katakan saja para generasi-generasi yang sebentar lagi akan memasuki hidup baru ya. Namun ini juga berguna bagi teman-teman yang mungkin saat ini notabene sudah memutuskan sebagai ibu rumah tangga. Tapi ingat loh bahwa sebagai ibu rumah tangga itu sendiri, ibu juga memiliki anak-anak ya. Nah, inspirasi dari pembahasan pada hari ini adalah karena beberapa kali saya mendengar dari teman-teman saya yang notabene memang sudah memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga ya, atau satu lagi notabene sudah memutuskan menjadi seorang wanita karir ya. Dua aspek ini yang menjadi inspirasi saya untuk memulai pembahasan pada hari ini. Jipa Production hari ini akan membahas sesuatu yang complicated, yaitu berkaitan dengan wanita karir ya. Kalau tadi saya sampaikan bahwa ada teman-teman saya yang sudah terlanjur memutuskan menjadi ibu rumah tangga, dia mengatakan enak ya kalau jadi wanita bekerja ya. Dalam kehidupannya tidak membosankan dan apalagi bisa memiliki penghasilan sendiri ya. Namun di sisi lain ada wanita karir yang juga curhat. Aduh, ini gimana ya? Saya ada tugas ini, ada tugas itu gitu ya. Terus tapi kemudian saya harus mengantarkan anak saya ke sekolah. Harus mengantarkan anak saya untuk mengambil rapor, ketemu guru, ada les-les yang harus diikuti. Ya, belum lagi nggak ada pembantu di rumah ya. Halo, sebenarnya memang menjadi ibu rumah tangga atau menjadi wanita karir itu tidak mulus-mulus saja. Jadi memang ada faktor positif dan negatifnya. Nah, karena itu saya juga coba untuk mencari referensi ya dari beberapa yang coba saya lihat dari Google ya, di mana ada satu forum wanita.com yang memang membahas perihal ini dan juga ada ID Times yang juga membahas tentang wanita karir ya, dan saya coba kumpulkan dari beberapa referensi yang ada ya. Dan pada hari ini topiknya akan saya coba bahas atas beberapa hal. Yang pertama adalah apa sih definisi wanita bekerja ya. Kemudian yang kedua adalah kita bahas tentang apa dampak positif dan negatif dari wanita bekerja dan rumah tangga ya. Yang ketiga kita akan bahas apa sih sesungguhnya yang menjadi dorongan atau faktor penyebab wanita itu harus bekerja. Dan yang keempat adalah manfaatnya apa dengan kita menjadi wanita karir ya. Mudah-mudahan keempat topik ini akan melengkapi teman-teman ya, ibu atau adik-adik yang akan segera memutuskan untuk menjadi wanita karir ataupun ibu rumah tangga, dan khususnya ini juga untuk membekali putri saya yang kelak juga akan memasuki pilihan tersebut ya. Kita mulai ya. Oke, jangan dulu kita merasa bahwa yang disebut wanita karir adalah mereka yang notabene bekerja di kantor. Tidak. Apalagi di zaman era digital saat ini, disebut wanita karir itu sebenarnya malah sekarang lebih banyak yang kerjanya di rumah. Kenapa? Karena era digital ini membuka ruang, membuka wawasan, membuka kesempatan yang sangat luas bagi wanita untuk berkarir meskipun di rumah ya. Namun di dalam aspek ini sebenarnya meskipun berkarir di rumah ataupun di perkantoran ataupun di tempat di luar pekerjaan di rumah, itu tetap kita akan sebut jadi wanita karir ya. Jadi kita batasi dulu bahwa yang kita bahas tentang wanita karir di sini adalah wanita yang secara nyata melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu dari yang dilakukannya keseharian ya. Jadi kita sepakat ya, wanita karir bukan hanya yang ada di perkantoran. Oke, yang kedua kita masuk ke topik apa sih sebenarnya yang membedakan antara wanita karir dan ibu rumah tangga. Saya bahas dulu tentang wanita karir ya. Oke, sebenarnya kalau kita bicara wanita karir itu yang pertama kali yang jelas adalah memiliki keterbatasan waktu ya. Seringkali ini adalah menjadi problematika dari seorang wanita karir, kesulitan antara membagi waktu antara rumah tangga dan pekerjaan ya. Ini yang paling jelas ya.
Kemudian yang kedua adalah bahwa kesulitan di dalam aspek dia untuk bisa membedakan mana pekerjaan yang harusnya didahulukan, mana pekerjaan yang tidak harus didahulukan. Ya, adalah bahwa di dalam aspek membuat anak-anak menjadi lebih mandiri, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya ini dipicu pada satu keadaan si ibu sendiri menyadari bahwa dia tidak selalu ada di rumah, ya. Sehingga mau nggak mau anaknya dibimbing, dibentuk untuk menjadi mandiri apabila ibu tidak ada di rumah, ya. Kemudian sebenarnya juga akan menjadi sebuah model, sebuah role model bagi si anak melihat orang tuanya yang bekerja, dan bisa jadi bahwa karir anaknya akan lebih baik daripada ibunya, ya. Kemudian yang kelima adalah wanita karir ini sendiri sebenarnya di mata seorang anak itu bisa memunculkan kebanggaan sendiri. Pernah dengar nggak sih seorang anak yang ditanya, ibumu di mana? Oh, ibu saya sedang bekerja, ibu saya menjadi seperti ini, ibu saya menjadi seperti ini. Dan ini adalah tanpa disadari menjadi kebanggaan bagi si anak untuk kelak dia bisa mencontoh kepada orang tuanya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah si wanita karir karena memang terus mendevelop dirinya, terus mempelajari sesuatu sesuai dengan kompetensinya, maka sehingga berhadapan dengan anak-anak dia lebih terupdate di dalam aspek pengetahuan, ya. Itu yang berkaitan dengan wanita karir. Sekarang kita masuk bagaimana dengan ibu rumah. Nah, kalau ini saya dengar dari teman-teman saya yang notabene memang memilih menjadi ibu rumah tangga. Yang pertama yang paling jelas adalah kalau seorang ibu rumah tangga umumnya tidak kesulitan di dalam aspek membagi waktu, ya, karena dia ada di rumah sehingga kalau mau ada ambil rapot, kalau mau ada ambil katakan buku-buku pelajaran, dia tidak ada kesulitan. Tapi ini bukan berarti yang kerja di rumah sebagai mungkin pekerjaan online itu tidak merasakan hal ini, ya, karena tentu mungkin lagi mengurus order-order, mengurus pesanan-pesanan sehingga akan terganggu. Namun yang dimaksud adalah kalau dia wanita murni bekerja di rumah, maka yang paling utama adalah dia memberikan keluasan waktu yang cukup, ya, karena memang pekerjaannya adalah sebagai ibu rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah memiliki kedekatan, ya, karena 24 jam bisa jadi dia di rumah bersama anak-anak, sehingga anak-anak ini menjadi sangat terbantu dengan ibunya karena selalu ada di rumah. Namun hati-hati, ternyata karena disebabkan ibunya selalu berada di rumah, ibunya selalu berdekat di ada rumah, bisa jadi seperti contoh anaknya teman saya, apa-apa ibunya, ibunya saja, sampai bikin PR pun harus ibunya. Kenapa? Karena ini juga terkadang ada kesalahan dari orang tua sendiri. Misalnya yang paling sering kita lihat di dalam kehidupan adalah seorang ibu yang membawakan tasnya buat anaknya, tas sekolah buat anaknya, terus sampai menunggu di ruang sekolah, dan bahkan mungkin akhirnya melakukan aktivitas kumpul-kumpul dengan sesama ibu-ibu karena memang pekerjaannya hanya menunggu. Nah, tanpa disadari ini sebenarnya bisa memunculkan faktor, katakan saja, kurangnya model buat si anak untuk mengiger dia untuk belajar. Karena umumnya sebagai ibu rumah tangga, karena tidak ada satu kompetisi di dalam kehidupannya, tidak ada sesuatu yang mendorong dia untuk bisa bersama-sama meningkatkan kompetensinya sehingga dia bisa ketinggalan. Dan yang terakhir, ini sebenarnya dari aspek karena memang tidak ada tujuan lain selain hanya di rumah sehingga kurang mengurus diri, dan artinya ini menjadi contoh yang kurang baik buat anak-anaknya, ya. Jadi itu kita bahas tentang beda ibu rumah tangga dan wanita karir. Kita bahas